Menurut pengkampanye urban berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Eka Setiawan, penanganan sampah saat ini baru dilakukan di hilir. Sementara tata kelola sampah sudah memandatkan penanganan sampah di hulu. Berikut cuplikan dialog di program Sapa Indonesia pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh presiden itu berarti mengakui bahwasanya persoalan sampah yang menumpuk di sepanjang pesisir, terutama di wilayah Kute hingga sepanjang pesisir utara, baik di Jawa maupun di wilayah Sumatera, ini menjadi problem yang sangat berat begitu, dan membuktikan bahwasanya presiden mengakui problem sampah ini menjadi salah satu urgensi yang memang harus. Iya, pernyataan dari presiden kan menunjukkan satu situasi yang urgent gitu, yang berkaitan dengan persoalan sampah. Tetapi cara pandang Presiden Prabowo masih menekankan pada persoalan sampah di hilir gitu, tapi tidak melihat sampah di hulu. Dan beliau terlihat belum melihat persoalan sampah ini sebagai problem kegagalan struktural. Dalam hal ini kita bicara terkait dengan tata kelola. Tentu Presiden perlu mengecek kembali dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 yang memang memandatkan pengurangan sampah di hulu atau kita bicara di sumber. Nah, sedangkan selain itu, kalau kita bicara pada konteks khusus di wilayah Kute, Bali, ataupun wilayah wisata lainnya, tentu di sini kan kita bicara sumbernya juga dari produsen. Nah, ini kan tentu ada kewenangan dalam hal ini. Kalau kita bicara pada wilayah produsen, ada aturannya begitu. Salah satunya adalah Permen LHK 75 tahun 2019 soal adanya peta jalan pengurangan sampah terutama dalam produsen. Nah, di Bali itu didominasi oleh usaha wisata, terutama food and beverage, dan juga usaha-usaha yang berkaitan itu. Nah, tentu ya harus memastikan di sini adalah peta jalannya, baik dari level kementerian hingga ke Pemda. Ini pun juga berlaku pada wilayah-wilayah lain seperti Jogja, Kota Malang, dan wilayah-wilayah yang sumber pendapatannya memang berasal dari wisata ataupun F&B seperti itu. 17 tahun Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak dijalankan dengan baik. Nah, padahal salah satu tumpuannya itu ada di prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, yakni kurangi sampah di sumber. Bahkan melarang TPA yang sifatnya open dumping, melarang pembakaran, dan tentu menekankan bahwasanya bagaimana secara implisit tanggung jawab soal produsen. Nah, selama ini kita hanya fokus di hilir bagaimana menghilangkan sampah dan memusnahkannya, tapi tidak menguranginya begitu. Kita akan bahas penanganan sampah di Pantai Kuta bersama Kabid Kebersihan DLHK Kabupaten Badung Bali, Anak Agung Dalem. Selamat siang Pak Agung, bagaimana penanganan sampah usai teguran Presiden Prabowo kemarin Bapak? Ya, terima kasih Bella atas kesempatan siang ini. Barangkali yang memang sekarang sedang viral gitu, masyarakat mengetahui bagaimana Bapak Presiden melakukan penegasan atau mengingatkan atau mengkoreksi bahwa daerah harus segera menyelesaikan sampahnya. Nah, berkaitan dengan sampah yang ada di Kute, kami perlu ingatkan kembali bahwa Kute memiliki musim sampah. Itu berkaitan dengan muson barat dan muson timur. Ketika muson barat yang tadi sudah disampaikan oleh koordinator kami di lapangan, yaitu mulai September sampai Maret itu adalah muson barat. Itu akan menimbulkan arus susur laut yang dari barat, dan ketika dalam arus susur laut dan gelombang laut dari barat tersebut mengcover ada sampah yang mengapung di lautan, maka dia akan terangkut ke arah timur. Kebetulan Kute berada di sisi barat Kabupaten Badung, dan kemudian dia merupakan cerukan karena adanya landasan pacu pesawat Bandara Ngurah Rai, dan di bawahnya lagi adalah ada ceruk yang akibat dari Pura Uluwatu menjorok ke tengah. Itu yang menyebabkan sampah-sampah laut yang ada di arus susur air laut kemudian terdampar di Pantai Kute. Ini adalah musiman yang tiap tahun akan berulang. Begitu juga ketika susur laut timur pada muson timur itu akan mengangkut sampah-sampah dari Indonesia Timur. Itu biasanya adalah gagang laut. Beda dengan yang dari barat.
Dari barat dia melalui Pulau Jawa, Pulau Sumatera tentu merupakan daerah padat penghasil sampah yang pada daerah-daerah tertentu seperti tadi disebutkan bahwa di hulu masih belum optimal, mungkin dibuang ke saluran, ke sungai, kemudian dia hanyut ke samudra, samudra kemudian terangkut ke Pantai Kute. Itu yang merupakan musiman yang sebenarnya kami sudah tanggulangi, sudah tangani secara berkelanjutan. Itu kita lakukan dengan kerjasama dengan NGO, dengan siswa-siswa, bahkan yang terakhir ini selama 2 tahun ini dengan TNI. Nah, terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menekankan kembali bahwa ini merupakan masalah kita bersama, sehingga secara nasional kemungkinan ini akan menjadi suatu hal merupakan batu loncatan untuk kita melakukan integrasi kembali, penguatan integrasi untuk menangani sampah laut dengan instansi-instansi. Di Bali dengan serta-merta kemudian gubernur sudah membentuk satgas untuk penanggulangan sampah ini. Kemudian di Badung tadi subuh kita sudah bergerak melakukan penanganan sampah di 2 lokasi yaitu Pantai Kute dan Pantai Kedonganan. Itu ada 1.000 orang di Kute, ada 500 orang di Kedonganan untuk bisa segera membersihkan sampah-sampah yang masih ada di Pantai Kute. Demikian mungkin untuk diketahui. Pak Agung, kalau tadi kan memang ada faktor juga dari musim seperti itu ya, juga mungkin ada sampah-sampah yang dibuang sembarangan, kemudian masuk ke sungai dan kemudian terbawa ke laut. Nah, sebenarnya apa upaya Pemkab Badung terutama untuk menangani sampah ini? Karena kita lihat nih tidak bisa hanya misalnya antisipasi menjelang musim ini kita harus melakukan apa gitu, tapi upaya yang benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi lagi seperti itu, Pak. Ya, upaya yang kita lakukan tentu kita berkoordinasi dengan provinsi, dengan Bapak Gubernur, kemudian dengan kementerian, karena di Bali ada Pusdal, merupakan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk diketahui bahwa sampah yang datang dari arah barat itu tentu dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan ini akan berputar kemudian akan berakhir di Pulau Madagaskar, Afrika. Itu sudah ada penelitiannya bahwa kemasan-kemasan yang hanyut itu kalau kita teliti ada dari Banyuwangi, ada dari Genteng, ada dari Banyumas, ada dari Garut. Itu terkumpul pada sampah-sampah kemasan yang merapat di Pantai Kute. Sehingga kita berkoordinasi bagaimana seharusnya sampah itu sudah bisa berkurang yang masuk ke laut. Ini tentunya dengan daerah-daerah di barat Pulau Bali harus memang melakukan pengurangan sampah di hulu, harus bisa melakukan pengolahan sampah sebelum dibuang ke lingkungan. Ini sangat penting. Kalau itu bisa ditahan atau dikurangi, tentu sampah yang masuk ke sungai dan ke samudra akan menjadi berkurang. Nah, kalau seandainya dia harus merapat ke Pantai Kute, kita juga sudah berkoordinasi dengan gubernur bahwa kita melakukan upaya percepatan penanganan sampah di pantai, karena tidak mungkin pantai yang menjadi warungnya Kabupaten Badung dan Bali yang sudah mengundang begitu banyak pariwisata, bahkan saat ini masih dinobatkan sebagai destinasi pariwisata nomor 1 di dunia dengan 7.000 wisatawan, kemudian menyajikan sampah laut. Nah, ini sampah laut yang tidak bisa kita stop karena dia datang menit demi menit, harus kita segera selesaikan dengan penanganan bersama seluruh unsur. Dan kita sudah siapkan alat berat, kita siapkan tenaga, tetapi kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana mengolahnya. Ini mengolah menjadi hal penting yang harus kita pikirkan bersama dari pusat hingga ke kabupaten. Karena untuk TPA Suwung yang sekarang overload, sebenarnya adalah untuk menampung residu sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga. Tentu tidak peruntukan untuk sampah laut. Nah, sampah laut ini harus kita bisa buat pengolahan yang bisa menjadikan dia sesuatu yang bernilai. Saat ini kita secara bertahap juga memang melakukan pemilahan sampah tersebut yang anorganik tentunya kita bawa ke TPA atau yang bernilai akan diambil oleh NGO untuk bisa dimanfaatkan, tetapi kemudian kayu-kayu gelondongan yang banyak jumlahnya dan sekarang ini sekitar 3.000 ton sudah
kita kumpulkan dan kita angkut, kita bawa ke pusat daur ulang kami di Menguitani. Di sana kami cacah dengan mesin cacah, kemudian menjadi serbuk. Setelah jadi serbuk, bisa kita manfaatkan untuk kompos, untuk urugan, untuk material-material yang lain. Jadi ini memang masih sulit, sehingga perlu campur tangan barangkali secara nasional bagaimana membuat pengolah sampah laut sehingga dia tidak harus dibuang ke TPA. Demikian. Pak Agung, lalu ke depannya apa yang mau dilakukan supaya tidak terjadi lagi nih penumpukan sampah baik karena musim tadi ataupun juga masyarakat yang belum teredukasi secara sempurna bagaimana memilah sampah supaya teguran Presiden ini juga tidak terjadi kembali. Apa yang mau dilakukan, Bapak? Ya, kunci yang paling penting harus kita lakukan adalah berkurang menghasilkan sampah. Jadi, ayo kita masyarakat Indonesia dimanapun berada, jangan sampai banyak kita membuat barang-barang atau membawa barang yang kemudian terbuang menjadi sampah. Kalau sebagian besar masyarakat bisa mengurangi timbulan sampah itu, kita sudah mendapatkan poin yang besar dalam pengelolaan sampah. Tapi ketika harus ada sampah, ayo kita kelola. Yang paling utama adalah harus kita pilah. Ketika sudah dipilah menjadi organik, senyatanya organik itu dengan sendirinya akan menjadi kompos kalau kita sudah pilah dengan baik, kemudian kita tempatkan pada komposter atau tebu modern yang sekarang dibuat di Bali secara sistematis. Kemudian anorganiknya itu bernilai, ada kardus, ada surat kabar, ada plastik, itu sudah pasti ada bank sampah yang akan ngambil. Hanya 15% residu yang hanya kita harus bawa ke TPA dan tidak harus dibuang ke sungai. Kalau itu kita lakukan secara masif oleh masyarakat Indonesia, tentu akan berkurang sampah yang dibuang ke lingkungan, ke sungai, ke samudra, dan kemudian akan berkurang sampah yang merapat di objek-objek pantai pariwisata kita. Itu Nah, yang harus kita tanyakan secara terus-menerus. ya. Begitu, Bella. Baik, memang yang paling penting adalah bagaimana masyarakat secara umum bisa memilah sampah seperti yang tadi Bapak sampaikan, mana sampah yang organik dan juga mana sampah yang anorganik supaya tidak lagi terjadi penumpukan, terutama daerah-daerah wisata karena wisata dan juga wisata ini sangat penting sekali untuk Indonesia. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Anak Agung Dalem, Kabid Kebersihan DLHK, Kabupaten Badung, Bali. Selamat beraktivitas kembali Bapak, terima kasih.